Al-babus sabi'a wal ishruna, ya. Bab yang ke-27 fi wujubil israri bid du'a, ya. Berdoa itu harus rahasia. Enggak boleh rupanya jahar, boleh. Tapi lebih baik dirahasiakan. Kalau dalam hadis itu kan da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib, itu kan mustajab. Salah satu doa yang mustajab itu kan doa seseorang saudara kepada terhadap saudara lainnya tanpa sepengetahuannya, diam-diam aja. Ini pulang sekarang kita, udah kudoakan kau, traktir lah ku, katanya. Yang gawat. Jong, malaikat pun melopukkan kita, tepus katanya. Karena kan aku mendoakan kamu kayak begini katanya. Tak gara-gara aku masih di bawahnya kau kan. Tambah lagi umpamanya. Jadi macam mana itu? Kalau orang meminta hajat didoakan. Masalah. Masalah doakan aku ya, katanya. Makanya kalau tapi janganlah pula suka diminta orang barak doakan. Enggak penting gua. Iya. Iya. Karena kalau kita baca di hadis lain itu kan ketika kita mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan dia kan akan dijawab malaikat walakal mithlu. Jadi kalau ingin naik tingkat kita, ya, istilahnya dalam di sisi Allah, enak aja. Kalau ingin hajat kita dikabulkan Allah, doakan orang lain. Maka sebelum sampai doa itu, dia bilang malaikat, sama kau dulu, baru sama dia. Kan gitu. Walakal mithlu. Ya. Kita doakan orang sehat-sehat, rendah rezekinya, panjang umurnya, macam-macam lah, terserah. Maka malaikat akan mengatakan walakal mithlu. Sebelum sampai doa itu sama kawan tuh dikabulkan, kau dulu dapat. Gitu. Nah, itulah salah satu doa yang mustajab itu. Makanya fi wujubil israr bid du'a. Jangan buat dibilang-bilang kan gitu. Begitu dia cair, gara-gara aku doakannya itu katanya. Oh, apalagi caleg ini kan apa yang doakan kayak dulu gitu. Kok tak kayak baca Yasin 41 tuh. Belum tuh duduknya kawan tuh kan ya. Kawan tuh duduk. Pengungkapan satu doa yang kita panjatkan itu tidak boleh langsung saja, harus dirahasiakan gitu. Atau kita merahasiakan doa itu. Iya, istilahnya ada doa yang kita rahasiakan. Dia kalau orang pula minta doa, didoakan, kita doakan. Iya. Tapi jangan pula harus kita bilang, iya kita doakan. Begitu kita doakan, telepon dia. Udah kudoakan kau tadi ya, jangan lupa yuk. Ini nomor rekeningku. Ini yang gawat ini. Berarti bukan doa mustajab lagi kan, doa transparan lagi namanya. Oh iya. Fi wujubil israri bid du'a, ya, wajib. Ya. Sifat kerahasiaan dalam berdoa. Ikhwani, ini dalam ini. Ngeri kita ini. Wa idza a'lana an-nasu bid du'a. Saudara-saudaraku, kalau mayoritas manusia itu berdoa secara terang-terangan, i'lan, ya kan. Fa asarru du'aakum fima bainakum wa bainallahi ta'ala Allah. Maka rahasiakanlah doa-doa kalian. Fima bainakum, di antara kalian. Kan gitu. Wa bainallahi, dan Allah. Berarti kita doakan saudara kita. Kita doakan siapapun itu, ya. Fa inna dzalika ablagh. Ya, doa yang bentuk rahasia tersembunyi diam-diam itu akan lebih, iya. Pakai isim tabdil dengan ablagh kan, akan lebih cepat. Ya, kalau orang mungkin dari jalan arteri, jalan biasa, kita dari jalan tol. Ya. Wa awfaqu li mahabbatillahi azza wa jalla, akan lebih cocok, ya, taufik, ya, akan lebih dekat, akan lebih mudah, ya, relevan kepada mendapatkan mahabbah, cintanya Allah taala. Wa adzala litsawab, akan lebih banyak, ya, jazil, mendapatkan pahala. Wa qad balaghana anna du'a sir yazidu ala du'a'il alaniyati bi 70 dhi'fa. Sampai kepada kita riwayat bahwa doa rahasia itu lebih utama, ya, 70 kali lipat dibandingkan doa secara terang-terangan. Ya, kalau terang-terangan kita kan istilahnya tak bisa dipungkiri lah manusia itu. Ya Rob, begitu kan. Rupanya jong. Nah,
Sampai kadang anekdot seperti itu, datang hujan ada acara, berdoa Tuan Guru itu tak turun hujan, tak berhenti hujan tuh. Akhirnya apa namanya, kayak diragukan ke Tuan Guruannya kan gitu. Salah gitu. Jadi buruk sangka jadi kita kan. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan ahli ilmu sebagian telah berkata, laqad kana al-muslimuna yajtahiduna fid du'a. Ya, sungguh ya mayoritas kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wa ma yasma'u lahum saut. Tak ada yang kedengaran suaranya kan itu. In kana minhum illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Kecuali ya hanya sekadar bisikan-bisikan lirih saya bilang ya, di antara mereka dan di antara Tuhannya. Artinya jangan pula sampai soraknya lagi suara kan kurang besar eko apa itu kan gitu. Begitu pun enggak sesuai dengan ekspektasi kan. Aduh, Allahu Akbar. Usah bahas lagi. Wadhalika anna Allah azza wa jalla dzakara 'abdan salihan wa radiya qaulahu faqala azza wa jalla. Hal demikian ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang hamba yang saleh dan Allah ridha akan ucapan tutur kata dari hamba itu. Faqala wa Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Bagaimana Zakaria kan istilahnya kalau bahasa kita nidaan khafiyya ini kan dia seruan yang lembut, senyap-senyap, lirih gitu. Jadi kalau bahasa kita berbisik-bisik lah. Karena kan kata Rasul kan, kalian berdoa itu bukan yang kalian minta itu yang tuli. Kan katanya. Jangan bersorak-sorak kali, bersorak-sorak katanya kan. Ya sebagaimana Zakaria begitu melihat dalam surah Al-Imran itu kan, melihat Maryam lah. Ya Maryam lah, melihat Maryam ketika kecil ya. Apa namanya? Perkembangannya begitu cepat. Kemudian di mihrab Siti Maryam pada saat itu ada buah-buahan yang seharusnya ada di musim panas, musim dingin ada gitu. Anna laki hadza, kata punya merupa ini. Qalat huwa min indillah. Ini sebut dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Mendengar jawaban Maryam tadi, maka pada saat itu dia salat ya kan, yusalli qa'iman fil mihrab, kemudian berkata, Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu bila khafi tadi, nidaan khafiyya. Ya ada di sini wa hadha fadlun ma baina rajulain. Ahaduhuma yazharu bi du'a. Ada orang ya, dua orang lelaki, salah satunya berdoa dengan jahar. Fa in kana fi mala'in tu'radu lil fitnah. Kalau doanya itu posisi jahar kuat-kuat dalam posisi rame-rame, maka dimungkinkan akan terjadi fitnah. Busuk kali pula Ustaz tu bah. Memang tak sia-sia dipanggil katanya. Ya. Ya kita pun paling paten berdoa ni. Tak ada lagi ni katanya. Udah aku persiapkan 2 minggu yang lalu ini katanya kan. Aduh. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Qawi, macam lah kan. Wa radiya bi aqalli thawab. Kenapa bisa begitu? Karena dia ridha, udah senang dia dengan sedikit pahalanya. Terkikis dengan kemasyhurannya tadi kan. Dengan keakuannya tadi. Wal akhar yukhfi wa yatadarra. Yang satu lagi dia menyembunyikan ya dan merendahkan diri. Fakullu du'ail mukhbitina khufyah wa tadarru. Dan seluruh doa-doa orang yang dekat kepada Allah itu biasanya dengan lirih dan penuh kerendahan hati. Jangan enggak usah pada sampai meraung-raung kan. Ja'alanallahu wa iyyakum kadzalika. Semoga kita termasuk orang-orang yang mukhbitin kepada Allah dalam posisi berdoa. Nah, gitu ya.
Lanjut materi kita, bab yang ke-28, kitab Wasaya karangan Abi Abdullah Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi yang wafat pada tahun 243 Hijriah. Masih termasuk salaf ya. Fi wujubid du'a bil qalbi wal lisan. Doa itu harus sinkron ya. Istilahnya seiringan antara hati dan lisan. Artinya yang bahwa kita minta sama yang kita niatkan. iya, yang keluar dari lisan itu memang Itu yang kita harapkan. perwakilan dari hati. Ya, ada pula kadang yang didoakan apa yang diucapkan dari lisannya nggak sesuai dengan di pikiran dalam hatinya kan. Ada tembakannya pula. Yang ditembak nggak paham, lah mengantuk dia main WA kan, gawat lah. Allahu Akbar. Ya. Doa dengan hati dan lisan. Ikhwani, saudara-saudaraku, wa idza da'an nasu rabbahum bil alsani. Ketika mayoritas manusia berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka hanya dengan lisan saja. Makanya kadang begitu doa lupa dia. Apa sambungan doanya? Agak dia kan. Kumur-kumur aja, pun mengantuknya dia. Hatinya entah kemana kan gitu. Wa basatul aidi ya. Kemudian mereka menghamparkan, mengangkat tangannya ya. Wa qulubuhum anhu sahiyah. Sedangkan hati mereka lalai. Dari yang begini berdoa yang begini sampai atas otak dia pun tangan dia. Tak habis waktu berdoa. Gawat itu. Ala fahdurul quluba ma'al alsani. Ketahuilah hendaklah kalian alsin. Alsan apa alsin ini? Saya suka alsinah ya. Maka ketahuilah hadirkanlah ya hati kalian bersamaan dengan lisan. Fa innahu ablagh, karena hal itu akan lebih cepat ya, lebih bagus dan lebih baik dan lebih cepat diijabah oleh Allah kan gitu. Sinkron dia apa yang keluar dari lisan dan apa yang ada di dalam hati. Wa balagha anna ba'dus sahabati qala, telah sampai kepada kita riwayat bahwa sebagian sahabat pernah berkata ya, Inna Allah azza wa jalla la yastajibu li'abdin du'a'ah an qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan ya, menjawab ya, doa seorang hamba jika hatinya lalai. Ya, atau dalam hadis dalam riwayat lain, innallaha la yasma' ya, min da'in da'a min fihi wa qalbuhu sahin. Sesungguhnya Allah tidak akan mendengarkan orang yang berdoa ya, tutur doanya keluar dari lisannya min fihi ya, min famihi harusnya kan, min fihi wa qalbuh, sedangkan hatinya lalai. Artinya harus memang khusyuknya itu kan memang harus dari hati dulu. Ya sama lah kayak anak SD ya, anak SMP yang menghafal surah-surah pendek. Hafalnya lang dia, nang. Coba dikecil-kecil. Apa? Bingung dia kan. Gimana tadi, Pak? Disuruh dari tengah enggak tahu dia itu. Harus betul dari awal. Sama lah kayak belajar Iqra itu kan. Iqra pertama. Ketika nanti berurutan abata sajaha kha, bisa dia. Coba dibalik. Sakit kepala dia. Kha haja sataba, enggak bisa dia. Karena itu dia menunjukkan lalai dengan fokus. Iya, enggak konsen. Karena pikiran dia terstruktur dari kanan, dari kanan ya. Kita kan dari kanan ke kiri ke kanan. Ketika kita balik dari kanan ke kiri, terus dia.
Apalagi nanti udah masuk huruf sad, dad, ta, za, terbalik-terbalik itu, rolling-rolling itu. Nah, ya. Karena pikiran apa namanya? Fisik dia di situ, pikiran entah kemana kan? Ya qaumi, wahai kaumku, faraqibullah wa la tahzanu wa la tuharrim anfusakum ijabatad du'a bil ghaflati 'anillahi azza wa jalla. Selalulah merasa muraqabah di awas Allah dan jangan pernah sedih. Ya, jangan sampai perilaku kalian menyebabkan doa-doa kalian tidak diperkenankan. Ya, tidak diijabah. Sebab apa? Sebab kelalaian kalian kepada Allah. Ya. Kita berdoa, ya Allah, ya Rabb. Kita bayang kita buka kawan tuh. Gimana mau dikabulkan Allah? Iya, ya. Bukan kasih sayang Allah yang kita bayangkan, ya kita visualkan pula wajah uak tu. Gawatlah. Ya kan? Ya, ijabatul muttarri idza da'ahu. Ya, seolah-olah ya. Ijabatul muttarri idza da'ahu, seolah-olah ketika kita berdoa itu seperti orang yang betul-betul membutuhkan. Macam mana kita memohon? Ya. Nah, seperti Nabi Zakaria tadi kan, ijabatul muttar ijada'ahu. Jadi berdoa itu kita harus benar-benar fokus ketika kita dikiaskan seperti perumpamaan orang yang betul-betul butuh sekali. Macam mana dia cara meminta itu. Ya, kalau cara orang sekarang meminta utang lah, ngutangi. Gimana itu? Berbagai macam cara, macam mana biar udah lalu lopas kan itu. Orang yang sangat butuh ya ketika dia berdoa macam mana lah caranya. Ya, macam aku dulu biasa terus mau kuliah tak ada biaya tak ada apa. Ya memang menangis. Menangis di salat malam tuh menangis. Menyerahkan sebenarnya Allah enggak tahu aku lagi nih. Aku mau kuliah ya pengen tak ada. Nah, macam-macam kan. Memang betul-betul pasrah. Kalau seandainya lewat di situ ulah berapa besar pun enggak sadar lagi itu. Nah, begitulah. Ya. Motor tadi itu ya. Iya. Motor itu. Yang betul-betul butuh kita. Fahada fatlun ma baina rajulain, inilah perbedaan, kemuliaan, keutamaan di antara dua orang lelaki. Pertama, da'in bilisanihi. Ada orang yang berdoa hanya dengan mengandalkan lisannya saja. Ya, wa qalbuhu ghafil anillahi sahih. Sedangkan hatinya lalai, ya, tidak pernah mengingat Allah sama sekali. Padahal dia memohon kepadanya. Cuma mau dikasih kan? Wal akhar wajalun. Apa kemarin sama wajalun itu? Rasa takut. Ya. Ya. Yang kedua, ya, lelaki kedua itu dia ada merasa khawatir. Ya. Cemas, was-was. Wa yatadarra'u biqalbihi wa lisanihi. Karena rasa was-was dan khawatirnya itu sehingga ia merendahkan dirinya, tadarru, khudu, baik dengan hati dan lisannya. Kadang kan kalau yang berdoa lantang itu kan seolah-olah pede kali dia diterima. Percaya diri tinggi kali, gitu. Ya. Padahal iya. Menyebut nama yang Iya. didoakan. Begitu pas storing mic-nya buyar dia, muka sampai mana tadi ya? Nah, gitu. Tapi kalau kita ada rasa was-was, ada rasa khawatir, doa kita tidak diterima, maka disitulah titik dari kekhusyuan itu. Khusyuk itu kan memang harus ada rasa was-was kita. Kalau percaya diri kita diterima, nggak akan ada. Jadi ya tadarru', merendahkan diri dengan hati dan lisannya. Ja'alallahu wa iyyakum minal wajilin. Semua kita ya dan kalian semuanya Allah jadikan dari orang-orang yang selalu merasa khawatir. Jadi kalau ada rasa khawatir dan rasa takut itu kan berarti kita hati-hati jadinya. Ya, konsentrasi jadinya, fokus. Ya. Tapi kalau sudah kita merasa di titik nyaman, mana peduli lagi kita kan? Jadi macam mana orang mewakilkan doa kita?
meminta kepada Allah sampai menangis dia karena permintaan seseorang itu terhadap dirinya. Gimana maksudnya itu? Gini, awak tak bisa berdoa khusyuk karena mungkin mengetahui banyaknya dosa itu pasti harapan diijabah Iya. sulit, kan gitu. Wajrun itu kan ada rasa was-was tak dijawab, tapi ada seseorang itu lebih yakin dia orang yang mendoakan dia. Berarti kan si yang mendoa ini menyebut nama orang yang mewakili permintaan dia. Gini lah Ustaz, saya banyak dosa. Berpuluh tahun saya minta yang saya harapkan tak dijawab Allah. Tapi saya yakin dengan ibadah Ustaz. Saya wakilkan harapan saya itu kepada Ustaz. Dan Ustaz menyebut nama saya dalam doa itu. Oh itu tadi yang pertama tadi itu ya. Merahasiakan itu enggak? Iya, harus dirahasiakan. Kalau emang ada orang minta doa, enggak masalah. Enggak ada salahnya di situ. Bagaimana orang-orang yang berdoa itu muka umum menyebutkan namanya langsung? Yang seperti itu, ya. Langsung, ya Allah, Bapak ini begini, Bapak. Itu tadi mungkin ditakutkan tadi itu ya. Iya, ada terjadi fitnah. Artinya apa yang kita sifatkan kepada si beliau tadi itu tak sesuai. Ta'arudul fitnah tadi itu ya. Iya. Ta'arudul fitnah tadi itu. Ya, sedikit dibawakan tadi kan ini. Ya. Ta'arudul fitnah ini kan. Ya. Doa dengan jahar, ya kan? Dalam keramaian disebut-sebutlah merek A, si fulan dan sebagainya, akan terjadi fitnah. Baik fitnah kepada yang berdoa, atau fitnah kepada yang didoakan, atau fitnah kepada orang-orang sekitar jamaah. Kan banyak komunitas itu. Berlebihan juga dia pun dua kawan tuh. Datang didoakan, kayaknya bukan sifatku yang dibilang kawan tuh. Datang berdoa, aku pura-pura aku aja ini. Jadi macam-macam jadinya kan. Kalau sudah terjadi begitu, malaikat pun bingung. Gimana doanya? Gimana yang mana mau kuantar ini? Tak tarantar ini kan, akhirnya kan nyulapu kan, dilipat, dibungkus kan, dicampakkan semua kita kan. Sebenarnya sudah jadi kain lap dan sebagainya, tidak sampai ke atas. Itulah dia. Ya. Kalau kesimpulannya Ustaz, ini umum atau untuk individu orang berdoa langsung tawajuh di hadapan Allah. Kan itu ini. Ya. Karena kalau kita lihat tadi ungkapan tadi itu kan, wujubul israr tadi itu merahasiakan doa. Ya. Orang meminta melalui kita minta sama Allah, tapi kita rahasiakan apa yang kita minta seperti yang dia. Enggak, beginilah Ustaz. Kadang kan siapa yang berdoa 40 orang, maka doa salah satu akan dikabulkan. Iya. Tapi kan kiat cara-cara berdoa itu kan ada. Kalau kondisi sudah hening, ya tempat sudah fokus khusus gitu, tak perlu pala kita teriak-teriak dengarnya orang. Ini kan itu. Bagaimana orang mengambilkan doa kita itu kan? Kalau doa dalam orang banyak tadi itu kan? Bisa saja. Kalau memang kan dia lewat di sini kan Hamzah itu kan, Hamzah dari itu kan Hamas, berlirih. Iya. Berbisi gitu. Iya. Lirih di sini kan bisa diartikan kalau dalam posisi rame-rame lah gitu kan, kita didaulat sebagai pembawa doa. Iya gitu dia. Jangan berteriak-teriak. Ya Allah, ya Rabb. Iya. Jangan pola sampai tegang lagi kita, apa namanya itu? Urat leher itu nampaknya lagi kayak itulah sebagian mungkin berakar. Ada yang melarang kita berdoa dengan nada, dengan apa mungkin itu. Ada juga. Bagaimana pandangan Ustaz itu? Kalau masalah irama dan sebagainya, nggak paham lah gitu itu. Tapi yang penting kan kiatnya di situ tadi. Ya, asrar atau bil khafi wat tadarru itu bisa kita artikan bahwa dia memang harus tulus dan tidak perlu berteriak-teriak. Kan ada orang yang kadang berdoa itu harus teriak loh Ustaz, biar apa dengar yang kita doakan kan. Iya. Ya Allah. Ada kadang udah teriak-teriak dia kok bapak itu slow dengan HP dia kan. Ya Rob, ya gini kan tuh.
Ini gawat nanti. Jadi dalam artian ya pasti bisa kita bedakan itu. Orang yang dari cara awal orang berdoa itu khusyuk atau tidaknya, fokus atau tidaknya, dari lantunan awal lah tahu gitu. Dan memang kekhusyukan itu jarang ditemukan kalau dalam keramaian. Tadi yang Iya, tadi itu ya. Iya, nggak bisa dipungkiri itu. Kalau memang apapun, kadang ada orang kan baca Yasin 41, kan orang-orang pilihan itu. Jadi yang istilahnya yang bisa paham, pengerti apanya, kiat-kiatnya, syarat-syaratnya, sehingga ketika berdoa pun nggak apa-apa perlu teriak-teriak, dapat dia. Ya kayak kami kemarin itu yang di pesantren itulah. Ya. Ada kakak kelas kami yang dilarikan bus, dilarikan bus apa pun nggak tahu, menjaga kode etik gitu kan. Ya baca Yasin kami malam itu. Dipilih lah pula orang-orangnya kan, ada berapa orang gitu. Alhamdulillah, biasanya tahu di mana kamarnya. Walaupun akhirnya memang nggak selesai sekolah lagi kan, dinikahkan lagi. Urusan yang penting dapat ya kan, orang tuanya pun ada ketenangan tersendiri kan, anaknya balik lagi. Jadi kalau dibilang tadi kami yang mendoakan Ambassad itu salah juga berarti kan? Hah? Karena kami mendoakan itu makanya balik kan. Oh jangan pula dibilang begitu. Artinya tadi itu kan hanya pengalaman spiritual, bukan kita bilang. Itu ungkapan rasa bahagia kita kadang-kadang Ustaz kan. Kadang-kadang kan timbul itu Ustaz, ya kan? Iya, boleh saja. Bisa aja memang manusiawi itu. Kalau nggak kami Yasin Ambassad itu nggak balik itu katanya kan. Jangan. Kayak kampanye-kampanye Ustaz. Kalau nggak kami kumpul tiap malam Jumat di rumah dinas, mana duduk dia itu kan, itu ungkapan yang sering kita dengar itu Ustaz kan. Itulah pula maknanya belajar itu kan, tahu kita terlalu sombong juga lah dia itu. Itu sering kita dengar Ustaz. Kami yang sering baca Yasin 41 di rumah dinas, alhamdulillah duduk ada. Iya. Yang duduk dibilangnya yang tak duduk. Ah itu dia. Enggak dibilangnya kan? Tadi pula kan. Jadi ada target tujuan, berarti tak sinkron dia antara lisan dengan hati tadi. Iya.